Pengamat tuding wacana PSSI pindah ke AFF. Cuma pengalihan isu atas kegagalan Timnas Indonesia U19. Tidak jadi naturalisasi 3 pemain Belanda. Sintayong siapkan nama baru untuk PSSI. Timnas Indonesia naik pot 1. Vietnam dirugikan jelang Piala Asia 2023. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini untuk informasi terbaru mengenai Timnas Indonesia. Apabila sudah, mari kita lanjut. Berita pertama datang dari pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali menuding wacana PSSI pindah keanggotaan dari AFF ke AFF cuma pengalihan isu atas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2022. Hal itu disampaikan Akmal Marhali ketika menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Kokomeo Channel yang diunggah pada Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Piala AFF sudah selesai, tapi hiruk pikuknya belum. Saya lihatnya ini pengalihan isu saja dari kegagalan Timnas U19 lolos ke semifinal untuk kali pertama setelah di 3 turnamen terakhir selalu lolos ke semifinal, ujar Akmal Marhali. Menurut Akmal Marhali, sikap PSSI yang seolah-olah mengikuti dorongan dari warganet atau netizen untuk meninggalkan Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF menuju Konfederasi Sepak Bola Asia Timur EAFF justru terlihat lucu. Pasalnya, hal itu memperlihatkan bahwa PSSI selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air seperti tidak memiliki visi dan misi yang jelas dengan mengikuti dorongan dan permintaan dari warganet yang belum tentu paham dengan masalah yang terjadi. PSSI ini unik, tidak punya visi misi tapi berdasarkan apa kemauan netizen. Netizen minta kita keluar AFF karena dicurangi. PSSI kirim surat untuk menindaklanjuti, ujar Akmal. Menurut Akmal, wacana perpindahan PSSI dari AFF ke EAFF hanya strategi federasi untuk mengulur-ulur waktu hingga masyarakat pecinta sepak bola lupa dengan masalah utama yang terjadi yakni kegagalan Timnas U19 melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022. Berita kedua datang dari Sintayong memutuskan untuk tidak menaturalisasi 3 pemain keturunan asal Belanda, yaitu Kai Boham, Jim Krok, dan Max Christoffel. Beberapa waktu lalu, Sintayong sempat mengundang ketiganya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 pada Juni tahun 2022 sebelum berkancah di Piala AFF U19 2022. Sintayong memang membutuhkan beberapa pemain naturalisasi untuk meningkatkan level Timnas Indonesia U19 yang akan bersaing di Piala Dunia U20 2023. Arsitek asal Korea Selatan itu menganggap bahwa kualitas Kai Boham, Jim Krok, dan Max Christoffel belum layak untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia U19. PSSI mengabarkan bahwa Sintayong telah mempunyai sejumlah pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi demi Piala Dunia U20 2023, yang juga berasal dari Belanda. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan memberikan tenggat waktu kepada Sintayong hingga Agustus tahun 2022 untuk menyetor nama calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U19 supaya segera diproses. Di Belanda, ada banyak pemain yang memiliki darah Indonesia. Imbu Iriawan dikutip dari laman PSSI, untuk memudahkan pencarian, pendekatan, hingga pengamatan calon pemain naturalisasi. PSSI juga menyarankan Sintayong untuk menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di negeri kincir angin tersebut. Akan lebih mudah kami melakukan pemusatan latihan di Belanda ketimbang negara lainnya, Imbu Iriawan. Sebab, kami bisa melihat langsung pemain yang diinginkan, lanjut kata Iriawan. Berita ketiga datang dari Timnas Indonesia yang berpeluang naik pot 1. Jika terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, jika AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia memilih Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 jelas menjadi kerugian bagi Vietnam. Ya, Timnas Vietnam yang sebelumnya mendapat jatah pot 2 akan tergusur ke pot 3. Timnas Vietnam akan bertemu tim kuat yang masuk di pot 2. Menurut media Vietnam, Soha, terpilihnya Indonesia jadi tuan rumah jelas sebuah kerugian bagi Timnas Vietnam. Seandainya Indonesia masuk pot 1, maka akan ada satu negara yang mengalami penurunan posisi, yaitu Vietnam. Maka Vietnam akan turun ke pot 3 untuk bertemu tim kuat dari pot 2 seperti Uni Emirat Arab, Irak atau Oman, China dan Suriah. Secara peringkat, Vietnam yang menduduki ranking FIFA 97 akan masuk pot 2, sedangkan Indonesia berada di posisi 150 dunia menghuni pot 3. Namun, jika menjadi tuan rumah Piala Asia 2023,
Timnas Indonesia akan naik ke pot 1. Sebelumnya, AFC merestui 4 negara yang akan bersaing menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, yakni Indonesia, Korea Selatan, Australia, dan Qatar. Namun, peluang Qatar akan mengecil karena sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Korea Selatan yang berambisi menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 menebar cywar dengan menyebut Indonesia dan negara kandidat lain tidak layak. Media Korea Selatan menyindir Indonesia tidak ideal sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Timnas Indonesia asuhan Sintayong mencatat sejarah untuk pertama kali tampil di Piala Asia 2023 setelah 15 tahun. Skuad Garuda kali terakhir tampil di Piala Asia 2007 saat menjadi tuan rumah.